sebenarnya diakui. Ya. Bagus. Nggak cuma bagus, super bagus Pak. Super bagus. Sampai kita nggak bisa katanya. Cuma nggak bisa diterapkan. Berarti udah membuktikan, berarti moralnya tinggi sekali sebetulnya Pak. Sebenarnya mengakui. Iya. Gitu. Tetapi herannya kok kenapa malah meninggalkan moral yang tinggi. Yang membuktikan ini adalah ajaran dari Allah pencipta langit dan bumi. Begitu. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Anda bersama dengan kami di channel podcast kebenaran yang di dalamnya mengandung atau berisi tentang video-video yang memperbincangkan atau membahas atau mendiskusikan tentang topik-topik atau tema-tema kekristenan. Bahkan bisa jadi bahan-bahan yang kami olah di sini atau yang kami diskusikan saat hari ini bisa jadi ini menjadi pertanyaan di benak Anda sekalian atau saudara-saudara sekalian. Dan kami berharap lewat penjelasan yang nanti akan dipaparkan ini tentunya akan menuntun kepada penonton untuk bertemu dengan kebenaran. Malam hari ini saya ditemani oleh Pak Diakin Yus. Selamat malam Pak Yus. Hari ini juga ditambah personil satu lagi dari penginjil Yosua. Selamat malam. Selamat malam. Lalu ada narasumber saya yang tetap dengan setia menemani kami di sini, Pak Gembala Kurnia. Selamat malam. Malam Pak Rik. Baik, sebelum kita mulai acara ini, saya meminta kesediaan Pak Yusias untuk pimpin acara ini dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami memohon pimpinan-Mu ya Bapa. Pada kesempatan saat ini kami kembali untuk membuka acara podcast kebenaran, di mana acara ini membahas tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin acara ini, karena kerinduan kami bagi pemirsa yang setia mendengarkan acara ini atau menonton acara ini dapat memahami kebenaran firman-Mu, sehingga mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang sengaja menyerang iman kekristenan yang memutarbalikan pemahaman di dalam Alkitab. Kiranya acara ini dapat menuntun kepada mereka di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, kami ada di tempat ini sebenarnya punya maksud untuk memberikan penjelasan yang sesuai dengan Alkitab. Memang penyesatan itu pasti ada dan akan ada dan akan terus ada, begitu. Tetapi Alkitab katakan celakalah orang yang mengadakannya. Oke. Untuk orang yang sudah lahir baru atau yang sudah bertobat sebenarnya punya satu tanda. Kalau saya bilang tandanya dua, Pak Yus. Pertama, dia cinta kepada kebenaran. Sangat cinta sekali. Jadi kalau ada orang tidak tahan dengan kebenaran, sudah pasti, ini pasti belum diselamatkan. Ada tanda kedua, dia tidak tahan terhadap kesesatan. Nah, tidak tahan bukan berarti setiap dia dengar kesesatan, dia bawa-bawa golok. Nggak begitu maksudnya, enggak. Tetapi tidak tahan untuk memberikan penjelasan yang benar, untuk memberitakan yang benar, menyanggah kesalahan itu sendiri. Supaya dia berharap jangan sampai ada orang, karena penyesat itu berbicara, maka dia bisa menyesatkan orang lain. Karena ciri orang yang sudah diselamatkan adalah dia rindu supaya sebanyak-banyaknya orang bisa diselamatkan. Sama seperti dia diselamatkan. Sama seperti Pak Yus dengan saya dan Pak Gembala Kurnia dengan Saudara Joshua di sini, tentu kami semua berharap sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Jadi kalau kami mendengar ada penyesat yang memberitakan sesuatu yang salah, bahkan ingin memutarbalikan Alkitab, kebenaran Alkitab yang ada di dalamnya, kami tentu akan berdiri paling depan untuk memberikan penjelasan yang paling benar. Gitu. Nah, satu lagi yang saya pengen coba kupas malam hari ini, Pak Kurnia. Ini lagi-lagi, saya bilang sepertinya rupanya lagi-lagi, berarti lagi-lagi ini terus menerus gitu loh.
lagi-lagi ada satu saya bilang satu orang yang sebenarnya kalau di dunia di dunia nyata sebenarnya orang ini tidak termasuk terkenal, tetapi kalau di dunia maya, kenapa saya bilang di dunia nyata? Karena memang keseharian memang kita belum tentu kenal dia, tetapi kalau kita masuk ke dunia sosmed, kita masuk ke kanal YouTube yang regionnya Indonesia, dan dipersempit lagi ke diskusi antar dialog beragama, ada satu tokoh yang cukup punya nama. Lagi-lagi dari Donditan. Donditan ini sebenarnya kenapa saya bilang lagi-lagi, rupanya dia kegiatannya tidak berhenti-berhenti. Kenapa saya bilang tidak berhenti? Dia rupanya nggak jemu-jemu untuk terus menyerang kekristenan. Saya tertarik terhadap satu video yang dia upload di kanal YouTube-nya dia, tetapi memang short-nya sudah banyak diambil oleh kanal-kanal YouTube yang lain, dan akhirnya di-share, disebarluaskan di banyak sosial media. Nah, tapi source utamanya adalah kanal YouTube-nya Donditan sendiri. Dia bahas apa? Dia bahas ini. Dia bahas tentang judulnya ditampar pipi kanan, gitu. Ditampar pipi kanan, diam aja. Gini Pak Riko. Nih, jadi mungkin ini kalau menurut Donita, dia bukan menyerang. Kalau menurut kacamata atau pemikiran Donita. Iya. Jadi maksud Donita ini dia bukan menyerang, tapi tujuannya menurut dia itu meluruskan, gitu loh. Meluruskan itu menurut dia. Tapi kalau menurut kita itu namanya menyerang. Gitu. Iya. Jadi harus bisa bedakan. Pandangannya Donita itu meluruskan ajaran kita, gitu loh. Meluruskan supaya kita nggak salah memahami, gitu. Sebenarnya bukan menyerang ya, Pak? Bukan menyerang, meluruskan kita, gitu. Tapi perlu kita luruskan lagi, gitu loh. itu depannya, Pak. Tapi kalau kita tonton sampai habis, ini bukan cuma menyerang, Pak. Ini mencoba memutar balikan. Kalau nggak salah nih, kalau Pak Yus tahu ayatnya bisa dibuka, Pak. Matius 5 ayat 39. Matius 5 ayat 39. Saya bacakan. Boleh. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga padanya pipi kiri. Mau boleh lanjut lagi? Cukup itu? Oke. Ya, jadi gini. Menurut according to video ini, Donditan akhirnya berbincang-bincang, Pak, dari podcast di channelnya dia dengan satu kawannya, saya lupa siapa namanya, kita nggak perlu sebut juga, tapi ini tokoh utamanya, tokoh sentralnya Donditan. Coba pikir, kata dia. Ini kita pakai gaya bahasa ini. Kalau lu ditampar pipi kanan, kasih nggak pipi kiri? Gitu. Temannya jawab, enggak lah, sakit. Lawan bicaranya Kristen. Menurut videonya ini Kristen. Iya. Karena kan Donditan tanya, kan kamu kan orang Kristen. Iya. Gimana kalau kamu ditampar pipi kananmu? Kasih semua. Anak muda nih ngomong, ya enggak, sakit. Kalau ditodong di tengah jalan, diam aja. Aku diam aja gitu. Jadi ini ajaran Yesus ini, kata dia. Kalau kita mau melakukan atau mempraktekkan seperti tepat seperti ajaran yang Yesus lakukan, yang Yesus ajarkan. Berarti kalau kita dirampok, misalkan akhirnya dicopet nih, dompet, akhirnya harus kasih mobilnya sekalian, gitu loh, kan? Dan tidak boleh lapor polisi, karena kan kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, gitu. Misalkan kita ditodong tengah jalan nih. Jadi tidak boleh bela diri. Tidak boleh. Kita ditodong tengah jalan. Si todongnya misalkan, mana handphone kamu? Kan gitu. Kita nggak cuma kasih handphone, soalnya nama tas-tas kita kasih. Emang sebenarnya saya pikir begini. Ini saya pikir ujung-ujungnya akan menyesatkan. Kenapa? Karena di ujungnya dia bilang begini, Pak. Itulah makanya katanya ajaran Yesus Kristus itu sebenarnya moralnya sangat tinggi sekali, saking tingginya
kita nggak bisa terapkan. Nggak bisa diterapkan. Kita nggak bisa lakukan. Yang bisa lakukan itu hanya Yesus. Lalu kawan bicaranya Yonatan bilang, oh iya, kita nggak sanggup karena dia nabi, karena Yesus itu nabi, Bisa. makanya dia bisa. Saya kan orang biasa, gitu loh, gitu ya. Ya, Yes, ya. jadi memang dari perbincangan antara anak muda ini dengan Donitan memang banyak pertanyaan yang akan bisa dimunculkan. Iya. Ya, makanya kan ada pertanyaan juga nih. Yang pertama ini pertanyaannya adalah, apakah kalau tidak berhasil mentaatin perintah ini, perintah Yesus tadi, yang tampar pipi berikan gambar ini, apakah orang Kristen yang tidak bisa berhasil melakukan perintah Yesus itu akan masuk neraka, Pak? Nah, ini jadi muncullah pertanyaan seperti itu. Apakah kalau orang Kristen tidak bisa menerapkan ajaran Yesus akan jadi masuk neraka? Gitu. Ini ya mungkin Pak Kurnia bisa menjelaskan. Ya, begini, mesti dimengerti dulu konsep keselamatan yang Alkitab ajarkan ini, bahwa begini, bahwa kita ini bisa diselamatkan itu bukan karena berhasilnya kita atau usaha kita, ya kan, atau kita ini tidak bercacat, bukan itu. Jadi kita diselamatkan itu kan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia dengan cara menanggung hukuman dosa seisi dunia. Artinya apa? Tuhan Yesuslah yang buka jalan, kan gitu. Tuhan Yesus yang buka jalan, sehingga kalau kita bertobat percaya kepada Dia, maka kita kan berarti lewat jalan yang ke surga. Nah, berarti kita pasti akan sampai, begitu. Jadi Alkitab tidak mengajarkan kita diselamatkan karena perbuatan. Coba, jadi kalau kita baca Titus pasal 3, coba ayat 4 sampai dengan 7 ya Pak. 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Oke, jadi bukan karena perbuatan baik. Jadi artinya begini, kalau kita masuk surga bukan karena kita berhasil melakukan perintah Tuhan atau tidak. Itu harus paham dulu. Begitu. Coba dilanjutkan. Tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi kita berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sesuai pengharapan kita. Kenapa? Karena oleh kasih karunia-Nya. Artinya apa? Penyelesaian dosa kita itu bukan kita yang selesaikan, tetapi Yesus Kristus mati di atas kayu salib menanggung hukuman dosa kita. Gitu. Nah, porsinya kita itu adalah kita menerima apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Itu namanya kita bertobat dan percaya. Nah, kalau kita percaya karya Tuhan Yesus itu sempurna, berarti ya kita selamat bukan karena perbuatan kita. Jadi kalau ditanya apakah kalau orang Kristen gagal jadi masuk neraka, ya tentu tidak. Gitu. Karena ini bentuknya tadi perbuatan ini. Ya ini perbuatan kan gitu. Tapi Pak tadi sedikit di sini kan dia yang dari Titus ini tadi dikatakan juga tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Nah ada yang menafsirkan juga berarti ini melalui baptisan, dan kalau baptisan kan berarti kan itu ada perbuatan itu Pak. Nah itu gimana Pak? Apakah ini bermaksud seperti itu gitu Pak? Tidak, ini maksudnya adalah kita oleh rahmat-Nya karena permandian kelahiran apa? Kembali. Permandian kelahiran kembali, gitu. Nah memang di dalam Alkitab itu orang percaya langsung dibaptis. Ada banyak contoh kan. Artinya begini. Hari di mana mereka selamat itu sama dengan hari mereka dibaptis, gitu. Itu adalah kondisi yang normal pada waktu perjanjian baru, begitu. Nah, tetapi penyelamatannya itu bukan pada baptisan itu, tapi penyelamatan kelahiran kembali. Kalau kita baca Efesus 3 ayat
Efesus pasal 1 ayat 13 itu ketika kamu percaya. Kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, itu ada kelahiran kembali. Nah, kalau orang perjanjian lama, perjanjian baru itu langsung memberi diri dibaptis. Ada banyak contoh. Sida dari Ethiopia, kepala penjara di Filipi, Cornelius, Lydia, hampir semuanya seperti itu. Begitu pentingnya mereka merespon keselamatan dengan cara ikrarkan diri lewat baptisan. Ya, karena mereka mau segera menunjukkan kesungguhan mereka percaya gitu. Itu sukacitanya mereka dapat kebenaran, sukacitanya mereka dapat keselamatan itu. Bukti dari imannya dia gitu. Bukan berarti gara-gara dibaptis dia jadi selamat. Betul, tidak seperti itu. Nah, tentu kalau gereja hari ini menanganinya berbeda gitu. Kenapa menanganinya berbeda? Hari ini orang dibaptis banyak alasan, maksudnya motifnya belum tentu karena bertobat. Gitu. Ya kan? Iya, betul. Motifnya bisa apa? Bisa untuk karena menikah. Pak. Jadi motifnya seperti itu. Supaya menikahlah, ada syaratnya begitu. Surat baptisan. Karena kan pemerintah kita kan kalau mau mendapatkan surat nikah dari negara kan harus dari gereja. Nah, gereja itu nggak menikahkan kalau bukan anggotanya biasanya. Jadi harus jadi anggota dulu. Nah, untuk jadi anggota kan baptis gitu. Nah, jadi kalau hari ini kita harus betul-betul seleksi, betul tidak ini karena bertobat dan percaya, bukan karena motivasi yang lain. Jadi sangat baik kalau hari ini orang ngaku bertobat dan percaya itu tidak langsung dibaptis, supaya tidak salah membaptis orang. Karena kondisinya. Karena situasinya sudah berbeda. Kalau situasi di dalam abad-abad pertama itu kan menjadi Kristen itu bayarannya adalah bisa nyawa mereka, bayarannya adalah rumah mereka bisa dirampas, begitu. Mereka mengalami penganiayaan, diusir gitu. Artinya mereka berani membayar harga begitu, berarti kan tidak diragukan iman mereka. Berarti memang menunjukkan bukti bahwa seseorang itu diselamatkan lewat tanda baptisan ini sebenarnya lebih kepada kesaksian kepada orang banyak. Betul. Bahwa dia setuju dengan pengajaran jemaat itu, gitu ya Pak. Semakin berbahaya kondisi pada waktu itu, tentu kesaksian itu menjadi semakin penting bagi banyak orang. Ya. Begitu kira-kira. Jadi bermuat. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dibaptis karena diselamatkan karena baptisan itu kan tetap termasuk perbuatan. Dan itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dan berarti yang tadi yang Bapak katakan juga berarti ayat ini memang pun tidak membuktikan bahwa keselamatan itu karena perbuatan, tapi memang benar-benar karena melalui iman, yaitu dari kasih karunia dari Allah. Betul. Ini kan jelas kan, kamu telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita. Iya. Makanya jadi tadi kalau yang dikatakan tadi Pak, pertanyaannya Pak Yusias tadi berarti udah bisa dikatakan sudah terjawab ya Pak ya, bahwa itu biasanya pertanyaan orang yang belum mengerti keselamatan lewat anugerah dalam Yesus Kristus. Makanya timbul pertanyaan seperti itu. Jika seandainya tidak bisa melaksanakan perintah Tuhan Yesus yang tampar pipi kanan kiri, kalau tidak bisa menjalankan, itu pemahaman yang salah. Bukannya kalau kayak begitu, berarti bisa banyak orang Kristen ini memang nggak diselamatkan. Bukan juga. Kalau ayat itu dipakai letter lock, kita takutnya dibuktikannya kita harus digambar dulu. Seperti pernah kita lihat di video-video sebelumnya kan, video yang lama-lama itu dikasih ayat yang di Markus 16. Ya, jadi memang banyak sekali orang di dalam kekristenan kalau ditanya masih berpikir masuk surga itu lewat perbuatan gitu kan, tergantung nanti Tuhanlah nilai perbuatan kita. Ini tidak alkitabiah. Jadi di luar sana menyerangnya seperti tadi itu ya. Jadi kalau kamu pipi kanan bagaimana? Berikan ke pipi kiri. Kalau nggak sanggup kamu masuk neraka. Ya, jadi mau nyerang orang yang pikiran mereka orang Kristen itu masuk surga lewat perbuatan. Padahal tidak, karena ketika seseorang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, lingkup penebusan dosa yang di cover oleh Yesus Kristus adalah dosa yang dulu, sekarang sampai dosa yang karena pemikiran Donitan itu, iman Donitan ini kan dia untuk masuk surga melalui perbuatan. Jadi mau diterapkan kepada
anak muda tadi gitu ya, anak muda yang apa Berarti mereka aja kalau kita diskusi, lihat ya. sendiri memang sebenarnya beliau ini dari awal memang sebenarnya tidak memahami soteriologi Kristen yang benar ya Pak ya. betul. Karena menganggap berarti keselamatan itu melalui perbuatan. Banyak orang berpikir begitu. Iya. Oke. Lalu kalau kita bisa kembangkan dari pertanyaan yang tadi Pak Yus lontarkan tentang kasih pipi ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, bagaimana dengan ini loh Pak, dengan respon orang Kristen seharusnya saat dia menghadapi sesuatu yang negatif, contoh dia dirampok, contoh dia ditodong di jalan, dilawan atau tidak itu, gitu loh. Kan ada ayat ini. Nah, jadi seperti saya bilang, begitu kita dipalak handphone, kasih mobilnya loh. Berarti kalau gitu kita semua orang ngincer orang Kristen itu kayak begitu. Kira-kira orang Kristen harus bagaimana nih Pak? Ini ada ayat yang ditampar pipi kanan kasih pipi kiri loh Jadi Pak. bagaimana seandainya kita ditodong, apakah kita diam saja? Nggak perlu ada perlawanan. Kalau kita tafsirkan literal, berarti si penjahat dapat bonus dari orang Kristen. Makanya karena pertanyaannya Donitan kepada anak muda juga itu, jadi kamu ditodong, apakah kamu terus diam saja? ditampar, terus diam doang. Gitu. Apakah kita nggak perlu melawan berdasarkan ayat Ini. Jadi kalau melawan dianggap salah. Dianggap salah, iya. Berarti dianggap tidak menjalankan katanya Menjalankan. ajaran Bible katanya. Oke, kita coba balik ke Matius tadi kan, Matius pasal 5 ya. Iya. Nah. Ayat 39. Coba kenapa ayat ini muncul? Karena sebelumnya Tuhan Yesus mengutip di Perjanjian Lama itu ayat 38, coba dibaca. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Ya. Ini kan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jadi Tuhan Yesus komunikasi dengan orang-orang pendengarnya itu adalah kamu sudah mendengar firman. Ini maksudnya apa? Ini kan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama di Taurat. Kan begitu. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Kan seperti itu. Nah, yang harus dipahami begini. Hukum Taurat itu juga adalah hukum sipil bagi bangsa Israel. Kan begitu. Jadi kalau di kita itu ibarat KUHP-nya. Itu undang-undang pidananya, Pak. Ya, itu yang dipegang hakim. Hakim-hakim Israel itu memutuskan hukum itu berdasarkan apa? Hukum Taurat. Berdasarkan hukum Taurat itu. Gitu. Makanya kan kalau pernah itu Yusuf waktu tahu Maria hamil, padahal baru bertunangan kan gitu. Dia mau menceraikan diam-diam gitu. Kalau nggak diam-diam itu bagaimana? Bawa ke tua-tua di pintu gerbang, nanti tua-tua itu akan mengadili. Nah, mengadilinya pakai apa? Hukum Taurat. Bisa dirajam ya? Dirajam dengan batu. Kan begitu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu di mata ganti mata, gigi ganti gigi di Perjanjian Lama itu adalah cara hakim harus memvonis kalau salahnya ngilangin gigi orang. Nah, jadi orang Israel juga tidak boleh begini. Misalnya lagi ribut berantem begitu kan, giginya hilang satu, harus gitu. Nah, bukan begitu. Tetap lewat imam, Pak ya. Lewat pengadilan ya. gitu. Nah, hakim nanti akan mengadilnya lewat hukum Taurat ayat tadi itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kan gitu. Nah, jadi orang itu dipegang gitu kan, yang tadi ngilangin gigi orang tadi kan, baru dihajar supaya giginya juga hilang. Jadi gitu. Adil, Pak ya. Adil. Nah, itu hukum sipil. Gitu. Nah, itu hukum sipil untuk diterapkan ke bangsa Israel pada waktu itu. Karena waktu itu memang itu masih, kalau bangsa waktu itu masih teokrasi, Pak. Iya, karena kan hukum Taurat kan ibaratnya itu undang-undang negara bangsa Israel juga. Nah, sekarang Tuhan Yesus itu mau menuntun bahwa dia ini adalah Tuhan. Gitu. Ini kan ayat ini ditulis oleh Matius kan.
Matius itu awalnya kan menunjukkan bahwa Yesus itu anak Daud, anak Abraham. Karena kepentingannya adalah pembaca dari kitab Matius itu bisa diyakinkan bahwa Yesus itu Tuhan, begitu. Nah, maka dicatatlah percakapan pengajaran Tuhan Yesus di bukit ini, bahwa di perjanjian lama itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu hukum sipil begitu, itu sudah bagus. Nah, Tuhan Yesus sekarang tingkatkan, gitu. Tingkatkan, aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, sekarang kalau ditanya, hukum ini diterapkan di dalam negara sipil kita tidak? Tidak. Kan gitu. Kan tidak. Nah, jadi kalau tidak, ini kan diterapkannya di mana? Diterapkannya di dalam jemaat. Gitu. Bukan berlaku sebagai undang-undang umum ya Pak? Bukan, kan negara kita kan nggak mengundang-undangkan ini. Itu pemahamannya Pak. Iya. Nah, jadi negara kita kan kita orang Kristen tinggal di Indonesia, maka hukum sipilnya yang ngikutin KUHP. Bagaimana di Indonesia ini diterapkan? Kan seperti itu. Jadi ini pengajaran ini untuk jemaat. Untuk jemaat. Di dalam jemaat. Di dalam jemaat. Jadi di dalam jemaat kalau ada yang memukul kamu, kasih aja, gitu kan. Maksudnya apa? Di dalam jemaat itu tidak boleh ada keribut-ribut. Gitu. Di dalam jemaat itu kan harus sehati sepikir. Kan seperti itu. Ya, kalau kita ditodong orang, kan begitu. Ya kita dihukum kita, boleh nggak kita bela diri? Boleh lah ya Pak. Kan boleh itu. Harusnya boleh Pak, harusnya boleh. Nah, kan ada itu. Kadang di perusahaan-perusahaan itu kan ada dibikinin tuh kalau memasuki pekarangan ini melanggar undang-undang ini, kan begitu. Berarti kalau masuk pekarangan rumah orang kan salah, begitu. Nah, maka kan pernah dulu terjadi kasus itu kan orang dibegal, yang begal rupanya yang dibegal ini bertahan, punya ilmu silat, gitu kan. Mati yang begal malah. Yang begal mati. Akhirnya apa? Bebas tidak? Bebas. Karena memang undang-undang kita boleh bela diri. Overmah namanya. Gitu. Ya, jadi tampal pipi kiri, kasih pipi kanan, itu adalah Tuhan mau di dalam jemaat ini punya standar moral yang lebih tinggi dari bangsa Israel. Gitu. Karena pada saat itu memang bangsa Israel sebagai tiang kebenaran, Pak ya. Nah, sekarang kan tiang kebenaran adalah jemaat. Dan begini, jemaat, gereja lokal begitu, itu bukan pemerintahan sipil. Gitu. Tidak boleh gereja itu kemudian memenjarakan anggota jemaatnya, kan gitu. Iya. Kan nggak bisa begitu. Jadi gereja kan bukan pemerintah. Gitu. Dia bukan pemerintah sipil. Nah, jadi tidak bisa. Jadi di dalam gereja maunya Tuhan, jemaat lokal itu standar moralnya itu memang lebih tinggi. Artinya bicara tentang undang-undang yang Tuhan tingkatkan yang akhirnya diberlakukan kepada jemaat, berarti maksudnya Pak Kurnia tadi adalah Tuhan mau bahwa jemaat memiliki standar moral yang lebih tinggi daripada dunia ini, sehingga kalau dunia ini menganiaya jemaat, kan gitu. Kalau dunia ini menganiaya jemaat, seperti inilah kira-kira respon jemaat yang Tuhan mau. Bukan jemaat tidak bisa lari, ada penganiaya, ya udah tangkap saya, nggak begitu. Maksudnya ini adalah ketika kehidupan di dalam jemaat, gitu, ya kan, antar sesama jemaat, begitu kan. Ada yang mau menjahatin, namanya kan hidup di dalam kemanusiaan kan, daging kan bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau ada satu pihak kita tampar pipi kiri, ya anggota yang kena tampar itu harus ingat ayat ini. Jangan sampai makin mendalam konfliknya. Kan di bagian lain, hiduplah damai dengan
Semua orang. Kalau sedapat-dapatnya itu tergantung dengan kita kepada kamu. Ya. Begitu. Nah, di dalam jemaat kan hendaklah kamu lebih dulu memberi hormat. Iya. Saling mengalah malah. Saling mengalah. Nah ini kan kamu ditampar pipi kiri nggak balas kan namanya apa? Mengalah. Gitu. Ini tidak dikontekkan ada penodong, gitu kan? Ada pencuri, gitu. Mau ambil satu mobil kita kasih 2. Tidak begitu. Itu untuk semua penjahat carinya orang Kristen kalau kayak gitu. Dia udah tahu nih untung besar nih, gitu kan. Jadinya kan begini. Jadi orang Kristen kok jadi bodoh-bodoh sekali gitu. Ya kan? Itu namanya kan bukan baik, gitu kan? Bodoh. Kan gitu. Masa ditodong diem saja? Masa ditodong kan diem aja malah dikasihkan ke yang lain kan gitu. Karena ayat di bawahnya itu kan begini, ayat 40 itu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga apa? Jubahmu. Begitu. Kan jadi kalau malah ayat 41 dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh apa? 2 mil. Begitu. Jadi ini adalah menunjukkan standar moral di dalam jemaat harus lebih tinggi dari dunia ini. Justru dengan standar moral yang paling tinggi inilah kita justru Alkitab membuktikan itu memang standar dari Allah, Pak ya. Betul. Iya. Karena setahu saya belum ada kitab-kitab lain yang standarnya lebih tinggi daripada Alkitab. Nah, ini kembali lagi bicara tentang standar moral. Iya. Standar moral itu kan sebenarnya memang saya bilang ada kastanya. Kenapa saya bilang ada kastanya? Tergantung siapa yang mau melakukan. Kan gitu, Pak. Dalam satu video itu, Pak, sebenarnya Donatan itu juga kan berbincang dengan orang lain. Nah, ada satu orang. Lalu ditanya, gimana kok kamu kalau nggak begitu berarti kan tidak mempraktikkan perintah Yesus, kan gitu. Nggak menjalankan ajaran di Bible. Lalu dia bilang begini, saya nggak sanggup karena saya orang biasa. Nah, tadi menyambung dari perkataan Pak Yusias, moral yang tinggi. Jujur terus terang kalau kita pakai kacamata dunia, ini nggak sanggup loh Pak kita lakukan. Pertanyaannya, kalau ternyata ada jemaat yang tidak berhasil lah mempraktikkan perintah Tuhan ini dengan sempurna, saya bilang begitu, artinya dia tidak idealis sesuai dengan maunya Tuhan, bisa selamat nggak ini orang? Ya kan di awal kita sudah singgung bahwa keselamatan kan bukan karena perbuatan, kan begitu, bukan karena perbuatan. Dan begini. Kalau mengerti ayat ini dengan benar, orang Kristen semuanya harusnya bisa menerapkan, kan begitu. Ini kan bukan bicara kamu ditodong di luar, nggak bisa melawan, kan begitu kan gitu. Ini bicara bahwa ini peningkatan dari sebenarnya kalau tampar pipi kiri, pipi kanan ini jadi hukum sipil Indonesia. Berlaku untuk semua orang di Indonesia gitu ya, kita ikut, kan gitu. Jadi ini kan tidak diterapkan dalam hukum sipil. Nah, sementara gigi ganti gigi itu sipil, itu diterapkan di dalam hukum sipil kan, bangsa Israel pada saat itu. Nah sekarang bangsa kita tidak terapkan hukum sipil, pipi kiri kasih pipi kanan, kan begitu. Nah kalau dunia tidak terapkan, kita terapkannya di mana? Di dalam gereja. Di dalam jemaat, Pak ya. Gitu. Ya interaksi antar jemaat gitu. Betul, interaksi antar jemaat. Ini kita terapkan hukum ini. Kalau begitu masa jemaat nodong jemaat ya. Tapi maksudnya kan tadi mungkin jemaat nodong jemaat ya. Tapi kan makanya justru itu, tapi mungkin kan namanya yang tadi Pak Gembala Kurni katakan mungkin bisa aja jatuh dalam dosa gitu, Pak. Ada melakukan kesalahan. Mungkin ada penipuan kah atau apa gitu ya Pak antar sesama jemaat. Ya Tuhan mengingatkan melalui ini begitu ya. Kalau kamu disakiti ya sudah, sedapatnya dibuatlah perdamaian. Berarti sebenarnya ini orang Kristen sanggup lakukan ya? Sanggup. Berarti nggak percuma Pak ini diajarkan gitu. Karena tadi dikatakan kalau itu percuma dong, kan nggak bisa diterapkan. Ya tidak, ini nggak percuma, justru gini, maunya Tuhan kan jemaat ini kan sudah tiang kebenaran.
orang melihat standar moral yang tinggi di dalam gereja, orang harusnya tahu kitab suci yang benar itu adalah yang dipegang oleh orang Kristen di dalam gereja itu. Kan begitu. Yang cocok gitu. Maka sebenarnya Tuhan Yesus sengaja menaikkan standar moral begini itu untuk menunjukkan begini, bahwa apa? Tuhan Yesus itu bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia itu mau menggenapi, bahwa dia mau meyakinkan pendengarnya itu dia ini adalah Allah. Kan Allah itu kan standar moralnya tinggi dong. Gitu. Ya kalau misalnya gigi ganti gigi itu sudah tinggi kan gitu. Nah, ini diajarkan lagi, pipi kanan tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Wah, ini lebih tinggi lagi. Siapa ini? Kan gitu. Ini orang harusnya mendapat pada waktu itu maunya Tuhan itu, Tuhan menuntun mereka untuk akhirnya siapa ini? Sehingga mereka ambil kesimpulan Yesus itu adalah Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang punya standar moral yang lebih tinggi. Kalau dia manusia, maka ajarannya itu pasti lebih rendah dari perjanjian lama. Lebih rendah dari perjanjian lama bahkan ya, Pak. Pasti. Jangankan perjanjian baru, bahkan perjanjian lama dia akan lebih rendah dari pasti itu. Pasti lebih rendah dari perjanjian lama. Kalau saya dengar informasi itu kan sebenarnya Donitan kan dulunya orang Kristen ya. Seharusnya kalau dia tuh benar-benar memahami Alkitab, dia baca keseluruhan Alkitab. Sebetulnya udah banyak ajaran Tuhan Yesus ini kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu sudah dibuktikan oleh para rasul pengajaran Yesus Kristus itu, ya kan? Nah, mungkin karena Donitan tidak membaca Alkitab secara keseluruhan, dan setelah jadi mualaf dia baru baca mungkin. Baru baca kan. Nah, baru baca dia pikir dia nggak sanggup kan gitu. Nah, karena dia nggak sanggup inilah dibilang tadi berat. Nah, karena dia keberatan dengan ajaran Yesus, dibilang percuma. Jadi mualaf itu. Sebenarnya pernyataan Pak Yus ini perlu saya ralat. Maksudnya dia bukannya nggak pernah baca Alkitab, baca Pak, baca, tapi nggak paham. Oh gitu. Makanya kita perlu lurusan ya. Iya. Jadi kalau misalnya dikatakan tadi ada orang Kristen yang bisa menerapkan itu tadi yang seperti Pak Yus sudah katakan berarti Pak. Dari para martir berarti ya Pak. Ya ini kan sebenarnya kan ya para martir kan contoh. Hari ini pun kita harus bisa menerapkan karena kan ini prinsip yang harus diterapkan di dalam jemaat. Gitu. Karena jemaat orang Kristen lahir baru itu karena adalah ibarat kitab yang terbuka, dibaca oleh semua orang kan begitu. Nah, lewat standar moral yang tinggi inilah orang luar membacanya, yang dia percaya itu adalah Allah yang benar. Pasti begitu. Karena moral yang diajarkan tinggi. Gitu. Jadi kunci dari ayat-ayat ini adalah di Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iya, jadi ini Tuhan Yesus ini bukan mau berkata kepada pendengarnya dia ini mau meniadakan hukum Taurat, karena kalau meniadakan hukum Taurat itu pasti ditolak oleh orang Israel kan, gitu. Itu mereka ini kitab suci ini dari Allah, gitu. Mereka tahu Musa sendiri dapat langsung dari Allah kan, gitu. Masa ini mau ditiadakan? Ya, itu nggak mungkin. Nah, tetapi Tuhan Yesus memang bukan mau meniadakan, tetapi sebenarnya ini menggenapi ini atau menyempurnakan, begitu, untuk menyempurnakan. Nah, maka ditinggikan di dalam hukum moralnya, seperti itu. Makanya banyak yang akhirnya di upgrade lah istilahnya gitu ya Pak. Jadi karena bangsa Israel menolak hukum moral yang Tuhan berikan, ya kan, menolak Yesus itu sebagai Tuhan, Raja, mereka menolak, maka hukum ini tidak diterapkan ke Israel yang untuk menyempurnakan hukum Taurat, tapi diterapkan di dalam jemaat. Tapi kalau kita baca memang Pak dalam perikop ini, kalau kita lihat sih ya Pak, secara keseluruhan perikop ini memang nampaknya memang jelas
ada seperti perbandingan-perbandingan ya Pak dari antara hukum Taurat dengan yang sekarang Tuhan Yesus sendiri katakan gitu ya Pak. Yang tadi seperti Bapak katakan akhirnya disempurnakan, Tuhan mengupgrade nilai moral yang Tuhan telah ajarkan di perjanjian lama gitu ya. Bukan berarti ditiadakan kan gitu kan Pak. Disempurnakan. Jadi lebih tinggi kan gitu. Jadi hukum moral di dalam jemaat itu lebih tinggi. Wow. Jadi kalau kamu di jalan atau ditodong, ya kalau kamu bisa lawan. Kalau bisa lari ya lari gitu ya. Lari. Masa bengong doang gitu ya. Bengong doang kan. Oke. Kayak ini kalau begini, intinya membela diri itu tidak salah. Kan gitu. Jadi begini Pak, membela diri bukan berarti kita ini tidak bisa tuh mengaplikasikan ajaran Tuhan Yesus Pak ya. Karena kita kan membela diri itu wajib. Kalau ditodong, mana dompetmu? Sini sekalian motor. Aduh ini kayaknya orang bodoh Pak. Sebenarnya ada yang lebih konyol dari itu. Kalau ayat ini berlaku untuk membuktikan mana Kristen yang berang apa enggak gampang. Tampar aja. Ya inilah apa itu saya katakan sebelumnya itu statement atau pertanyaan Donitan dengan lawan bicaranya anak muda ini kayak itu statement pernyataan yang saya anggap tuh lelucon aja sebenarnya. Guyon saja itu nggak apa tidak sesuai nggak dengan berisi. Betul itu nggak berisi maksud saya. Nah jadi jemaat ini harus menerapkan ini. Ya. Jadi kalau di dalam jemaat gereja ada konflik gitu kan pina-pina kita dengar itu mau khotbah saja pendeta satu sama pendeta itu berantem kan begitu. Nah ini kan salah ini gitu. Nah jadi nggak usah lihat macam-macam, itu aja salah gitu. Jadi untuk orang Kristen kalau lihat begitu jangan pergi ke gereja yang benar. Ini sebentar Pak. Itu gimana itu? Saya akan coba potong Pak Kurnia supaya jangan lebih jauh ke dalam itu dulu. Ini kan sebenarnya yang tadi Pak Kurnia coba bahas tadi sebenarnya peningkatan moral yang lebih tinggi daripada perjanjian lama. Dan pemberlakuannya berbeda, di mana perjanjian lama berlaku sebagai hukum sipil, tetapi sekarang ditingkatkan moralnya itu berlaku kepada internal jemaat. Ya. Oke, kita buang dulu nih soal kasus Donitan. Itu eksternal dari kekristenan. Saya akan coba mengupas fenomena justru yang ada di dalam kekristenan itu sendiri, Pak. Fenomenanya apa? Begini loh, Pak. Kadangkala orang Kristen itu betah loh. Betah apa? Betah tinggal di dalam gereja yang sudah jelas-jelas bahwa di dalam gereja itu sendiri pelayan-pelayannya kacau, hidup jemaatnya rusak, bahkan gembala atau pendetanya moralnya jauh lebih rendah, jangankan dibandingkan jemaat, dibandingkan orang dunia saja lebih rendah. Lebih bobrok. Tetapi saat saya seringkali bertanyakan begini, kok kamu betah ada di tempat yang salah? Gitu. Kok kamu diam-diam saja melihat gembalamu begini, begitu, begitu. Sehingga saya bilang, orang dari luar itu gampang sekali untuk menikam kekristenan lewat kelemahan hidup jemaat atau kelemahan dari mereka kelemahan kesaksian hidup dari orang Kristen. Karena kelihatan, itu orang Kristen boleh-boleh aja kok mabuk. Itu gembalanya boleh-boleh aja serong. Itu bahkan dia sah dengan LGBT. Lalu saya yang paling lunas ini, jawabannya adalah itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kan saya tidak begitu, gitu. Bagaimana kira-kira bijaknya saya berpikir Pak Kurnia harus kasih penjelasan bagaimana seorang Kristen harus benar-benar memiliki sikap yang bijaksana untuk dia bisa menentukan kira-kira saya berada di jemaat yang alkitabiah atau tidak. Menurut Pak Kurnia gimana? Coba tolong jelaskan. Jadi kita itu nggak bisa bilang begitu. Saya kan nggak ikut. Satu jemaat itu namanya kan satu tubuh. Begitu. Misalnya diumpamakan tubuh kita, tangan kita ini sakit, yang di jempol kita ini sakit. Gitu. Kadang kan sampai demam.
Apakah yang demamnya itu di jempol saja? Iya, seluruh tubuh, Pak. Panas itu. Jempolnya doang. Enggak kan gitu. Yang demam justru bukan jempolnya, kepala. Seluruh badan Sekujur kan badan. akhirnya kan jadi sakit semua Iya, iya. kan gitu. Ini kena infeksi. Itu ilustrasinya, Soalnya Pak. ini Ya. yang gencet ini ya. Iya, itu Ini, ilustrasinya, Pak. itu. Ya. Analoginya seperti itu. Coba ini digencet. Kok yang teriak mulu? Kan gitu. Jadi ini tidak bisa dipisahkan begitu. Oke. Maka kalau di dalam surat kepada jemaat yang di kitab Wahyu itu, satu jemaat Tuhan marahin, itu seluruh anggota jemaat yang bertanggung jawab. Seluruh. Misalkan ini kita kan satu jemaat Pak Yus. Iya. Ini berdosa, diam hidup di dalam dosa, misalkan Pak Yus, saya aja deh, biar nggak tersinggung kalau saya berdosa nih. Jadi Pak Yus juga sebenarnya terhitung juga. Iya. Harus bertanggung jawab untuk mengingatkan, menegur. Oh, Kan oke, gitu. oke. Tapi kalau dosanya nggak diketahui kan nggak Kalau masalah. nggak diketahui ya tidak dihitungkan lah kan begitu. Tetapi kan hukum Tuhan itu begini. Kamu melakukan tempat gelap, Tuhan akan buka. Itu orang lahir baru kan gitu. Itu nggak mungkin orang lahir baru itu bisa menyembunyikan dosa yang nggak ketahuan. Ya kan? Di perjanjian lama contoh Daud kan. Iya. Siapa yang tahu dosa dia? Siapa yang tahu dosa dia? Tetapi kan akhirnya terbuka nggak? Ya. Terbuka. Dia melakukan diam-diam kan? Tetapi kan akhirnya terbuka. Begitu. Orang lahir baru kan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, Ya. Roh Kudus ini tidak akan bahagia, makanya kan berduka kalau orang Kristen itu jatuh ke dalam dosa. Dan orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa itu juga pasti tidak akan nyaman. Gitu. Dia tidak akan memiliki damai sejahtera. Itu pasti seperti itu. Nah, kalau dia tidak ada rasa itu, sangat mungkin dia belum lahir baru. Justru pertanyaan itu sini ya Pak. Dia jadi Kristen tapi tidak lahir baru. Itu seperti itu. Maka saya bilang begini, kalau kita orang yang mata rohaninya terbuka, kalau ada di dalam satu gereja, kemudian pendetanya ribut begitu, majelisnya ribut, jabatan diperebutkan misalnya kan begitu, sampai gontok-gontokan gitu, untuk misalnya untuk supaya melayani di sini harus lobby bayar begitu, kayak apa, cari suara begitu, Tender gitu ya Pak. begitu kan, itu membuktikan bahwa ini nggak benar ini, kayak gitu. Nah, berarti kalau tahu nggak benar, itu kita itu punya tanggung jawab untuk cari gereja yang lebih benar, kan gitu. Kan perumpamaan Tuhan Yesus itu seperti pedagang ini Bukan mutiara. mutiara. Mutiara terpendam ya Pak. Atau di pasar ketemu ya. Ya. Jadi kalau ada mutiara, itu kan jual semuanya untuk beli. Artinya? Atau begini, atau harta terpendam, gitu kan? Ada ladang, gitu kan? Ada harta terpendam. Ada harta terpendam. Jual semuanya, Beli pindah itu. ke situ. Artinya? Adalah kamu ada di tempat gereja yang benar. Oh. Nah, kalau kamu misalnya mutiara ini, kamu tahu ini gereja yang benar, gitu kan? Di tempat kamu tidak ada gereja yang Beli itu benar. mutiaranya. Kamu bawa pulang. Beli mutiaranya bawa pulang, Pak. Bawa pulang. Bikin gereja yang benar di tempat kamu. Gitu. Itulah amanat agung. Jadi ada dua opsi ini ya Pak. Iya. Sebenarnya kalau misalkan untuk melihat yang tadi Bapak katakan, bisa kita sendiri yang akhirnya datang kepada gereja yang benar itu, atau kita membawa pulang pengajaran itu ke tempat kita berada, lalu membuat suatu jemaat yang baru. Betul. Itulah amanat agung kan begitu. Supaya apa? Jadikan murid, baptis, ajar mereka. Kan begitu. Dengan ajaran yang Tuhan berikan. Nah, jadi jelas kalau orang lahir baru tidak mungkin akan gontok-gontokan begitu, karena hukum moralnya sudah yang diterapkan adalah yang paling tinggi. Lebih banyak orang mengalah di gereja yang benar. Amin. Amin, Pak. Ini kembali ke Donitan lagi nih, Pak. Ini Donitan kembali ke Donitan. Jadi Donitan, pernyataan Donitan seperti ini. Jadi kalau seandainya orang Kristen tidak sanggup apa itu mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus, berarti percuma dong ada ajaran Tuhan Yesus itu. Tidak ada artinya itu. Karena masih diajarkan nggak bisa kok Pak gitu. Statement apa tuh?
Donitan seperti itu. Padahal begitu Pak Kurnia jelaskan, orang Kristen harus bisa di dalam jemaat. Nah, bagaimana menanggapi pernyataannya si Donitan ini, Pak? Ya dia kan salah paham. Begitu. Dia salah paham. Dia pikir orang Kristen akan jadi bodoh-bodoh gitu. Gitu. Ditodong ya udah ya, kasih begitu. Padahal badannya gede gitu kan. Nggak begitu. Nggak begitu, Pak. Dia salah paham ayat ini. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau kita lihat Pak, Bapak Donitan ini sekali lagi mengutip ayat atau suatu ayat firman Tuhan tanpa mengetahui lebih dulu latar belakang. Ya, betul. Jadi istilahnya kalau kita bilang dalam dunia teologi hermeneutikanya kacau balau ini ya Pak. Iya. Karena tidak bisa melihat tadi konteks sebelum dan sesudah, bahkan satu perikop ini yang tadi Bapak bahkan katakan di ayat sebelumnya saja sudah jelas. Ini sedang mengutip tentang perjanjian lama, di hukum perjanjian lama. Justru karena dia tidak paham, makanya menjadi mualaf. Kalau dia paham, nggak mungkin keluar dari kekristenan. Sayang sekali sebenarnya ya. Betul ya Pak Yus? Itulah yang paling benar ya. Iya, karena dia memang nggak sanggup untuk menjalankan perintah Yesus. Tapi ini awas. Ini awas maksudnya begini. Barangkali dulu Pak Donitan ini kurang paham ayat ini dan sekarang menjadi paham. Iya, puji Tuhan kalau menjadi paham. Wah, puji Tuhan sekali. Mudah-mudahan Pak Donitan segera bertobat, kan begitu. Karena maaf Pak Donitan sebenarnya maksud ayat itu bukan seperti perkiraan Pak Dondi. Sebenarnya inilah penjelasannya. Barangkali Pak Dondi nggak paham gitu ya. Bahkan mungkin belum pernah dengar sebenarnya, gitu ya. Dan untuk pemirsa yang lain juga, bukan cuma Pak Donitan gitu. Iya. Jadi jangan ada yang salah kaprah lagi nih juga setiap pemirsa yang menyaksikan kita saat ini gitu ya. Ya sepertinya sih kalau kita orang Kristen ya yang sudah lahir baru mengerti itu kan ya tidak mungkinlah kita ditodong di tengah jalan gitu. Mana dompetmu gitu kan? Nih. Itu namanya orang bodoh kan gitu. Kan begitu. Jadi itulah apa itu statement yang saya katakan itu pernyataan yang konyol. Sebelumnya memang seharusnya tidak seperti itu. Dan apalagi Pak Donitan kan juga latar belakangnya orang Kristen kalau saya lihat biografinya di Google itu. Dan saya juga saya share di biografinya itu kalau menurut Donitan kan dia sudah banyak memuamalkan orang, ya kan? Tetapi dia belum bisa memualafkan keluarganya. Itu yang jadi pertanyaan besar itu. Jutaan umat katanya. Sebenarnya kan kalau logikanya itu berjalan dengan baik ya, hati nuraninya bersih gitu kan. Tahu ajaran moralnya itu tinggi. Ya. Itu harusnya membuat dirinya itu makin yakin. Ini benar Tuhan. Harusnya begitu ya? Idealnya begitu, Pak. Idealnya begitu. Kan begitu. Masa ikutin yang lebih rendah ya, Pak? Betul. Ini Tuhan. Gitu. Nah, kalau di dalam Alkitab ini kan khotbah di bukit sebenarnya kan. Nah, bagaimana reaksi orang pada waktu itu setelah selesai Tuhan disebut khotbah itu mendengarkan di pasal 7 ayat 28 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Seperti takjub. Begitu. Terus sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Wah. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, ini yang benar. Kan begitu. Ya. Harusnya seperti ini, logis ya, Pak ya. Logis. Harusnya takjub ya. Takjub. Harusnya Donitan takjub nih, Pak. Harusnya emang nggak takjub, malah sia-sialah pengajaran Yesus. Jadi takjub, kemudian berlutut, mengaku orang berdosa. Ini Tuhan. Malah mengaku itu ini Tuhan. Ini Tuhan. Pengajarannya mantap moralnya. Bukannya responnya percuma, ini kan cuma kamu aja yang bisa. Tidak begitu. Bukan menjadi hati ya, Pak. Nanti ditampar. Ya, jadi sebenarnya kan inilah tujuan Injil Matius menulis ini. Jadi ketika penulis Injil ini ya Injil Matius, ketika perkataannya itu disebutkan kurios atau Tuhan, itu adalah Tuhan untuk pencipta, gitu. Tuhan pemilik langit dan bumi, Pak. Betul. Jadi bukan
Tuhan selevel kita. Persepsi Matius itu tuan-tuan manusia. Ya, seperti kita. Tuhan atas segala Tuhan, Tuhan atas semesta. Ya. Gitu. Dan salah satu pembuktiannya itu tadi ajarannya tidak ada yang lebih tinggi. Itu diakui sama Don Ditan kan? Iya. Sebenarnya diakui. Iya. Bagus. Nggak cuma bagus, super bagus Pak. Super bagus. Sampai kita nggak bisa katanya. Cuma nggak bisa diterapkan. Berarti udah membuktikan berarti moralnya tinggi sekali sebenarnya, Pak. Sebenarnya mengakui. Iya. Gitu. Tetapi herannya kok kenapa malah meninggalkan moral yang tinggi yang membuktikan ini adalah ajaran dari Allah pencipta langit dan bumi. Begitu. Ya sebenarnya sebagai manusia juga kita biasa ya justru secara manusiawi ya Pak. Kita sendiri pun kelihatannya nampaknya sulit gitu ya untuk menerapkan ini. Tetapi karena kita orang-orang yang sudah lahir baru kan kita mempunyai Roh Kudus yang tadi Bapak katakan di Efesus 1 ayat 13 itu ya. Itulah makanya kita bisa dimampukan. Iya. Nah, tapi kalau dia cuma berpikir secara manusiawi dan akhirnya malah menolak, dan ini juga harus diterapkan di dalam jemaat. Betul. Jadi gereja, jemaat yang Injil diberitakan sehingga orang bisa dilahirkan kembali, baru ayat ini kan tidak menjadi berat. Jadi berarti berat buat orang yang belum lahir baru Pak nih. Memang ini berat bagi orang yang masih hidup di dalam dosa. Ya. Nah, kita kan sudah dilahirbarukan, kita tidak hidup di dalam dosa lagi. Amin. Jadi menurut Pak Yos ini gimana, berat tidak? Tidak. Oh, luar biasa. Kan tidak berat. Bisa kita terapkan. Bukan mustahil ya, Pak? Oh, tidak. Ditodong tetap bisa bela diri. Bela diri. Lapor polisi, Pak. Hanya bodoh kalau ditodong di masjid, orang bodoh. Kalau ditodong lapor polisi, BAP-nya saya yang wakil. Saya kira Pak Riko yang mau maju duluan. Sebetulnya bantu lapor polisi. Sebetulnya itu pernyataan Donitan tuh balik kepada dirinya sendiri. Iya. Kenapa tuh Pak? Kan dia ngomong ini bagus. Oh iya betul. Kenapa ini bagus? Dia sendiri mengakui ya. Ya kan? Kenapa dia nggak ngikut Yesus? Pertanyaan saya di situ. Dia ngomong ini bagus. Ternyata dia malah berbalik 180 derajat. Berarti kalau itu nggak mau ikut yang bagus gitu. Nah itu. Baik Pak Kurnia. Baik. Ini kayaknya kita gebuk-gebuk terus. Kalau bisa 3 jam kita bikin podcast. Tapi memang dibatasi oleh waktu. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Udah cukup? Pak Yus sudah cukup? Baik, saudara, sebenarnya kalau kita berpikir dengan logika yang sehat, saat orang diperhadapkan kepada pengajaran yang memiliki nilai moral yang tinggi, kalau Anda menolak, saya bilang, kalau ada orang yang menolak, maka orang ini termasuk 2 jenis kategori. Pertama, orang yang tidak cinta kebenaran. Kedua, dia adalah penjahat. Jadi kalau ada orang yang menolak terhadap pengajaran yang memiliki nilai moral yang lebih tinggi, maka hanya 2 jenis orang ini. Dan kami berharap Anda tidak termasuk ke dalam salah satu 2 jenis golongan ini. Saat Anda menerima pengajaran yang lebih benar, yang moralnya lebih tinggi, maka seharusnya Anda bisa belajar bahwa ini benar-benar dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan mempunyai sifat yang luar biasa yang tidak pernah bisa dimiliki oleh orang, yaitu Dia Maha Kudus. Ingat, Dia bukan hanya kudus, tetapi Maha Kudus, di mana tidak ada satu dosa pun yang bisa menghampiri Tuhan. Jangankan berdosa, menghampiri Tuhan, orang yang berdosa tidak bisa. Itulah makanya kita butuh karya Yesus di atas kayu salib untuk menanggung hukuman segala dosa kita. Kenapa? Karena kita kalau ingin menghampiri Tuhan dengan status sebagai orang yang berdosa atau yang masih harus diganjar hukumannya, maka kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan datang ke dalam dunia ini menanggung hukuman dosa seisi dunia, sehingga kita nanti pada suatu saat menghadiri ikut dalam penghakiman Tuhan yang luar biasa putih, katanya harus putih ya Pak, di mana setiap kesalahan akan nampak dengan jelas, setiap dosa akan nampak dengan jelas, dan setiap perbuatan dosa akan diganjar dengan hukuman yang setimpal, yaitu masuk ke dalam api yang kekal. Di saat itulah kita butuh keselamatan. Amin. Bagaimana? Anda ingin menebus dosa Anda sendiri, atau Anda ingin Tuhan sendiri yang menanggung segala hukuman atas dosa-dosa Anda? Saya lebih memilih, kami semua yang ada di sini lebih memilih untuk percaya kepada Yesus
yang sudah menanggung hukuman dosa seisi dunia. Terhitung pula di dalamnya adalah dosa Pak Yus, ada dosa saya, ada dosa pengikut Yosua, ada dosa Pak Gembala Kurnia. Ini beliau mungkin gembala punya dosa ya Pak? Ya, sudah diselesaikan Tuhan. Amin. Luar biasa. Kami berharap lewat acara podcast Kebenaran malam hari ini, hikmat Anda dicelikan. Amin. Anda bisa berkata, oh ternyata ini pengajaran yang moralnya paling tinggi. Sesuai dengan pendapatnya Donitan. Apa itu Pak pendapatnya? Itu katanya kan pengajaran Yesus tinggi sekali moralnya. Nah, Bagus ya. Bagus. Jadi kalau Anda cinta kebenaran, terimalah kebenaran itu, dan kami berharap kebenaran ini memerdekakan hidup Anda. Amin. Baik, Isyas, terima kasih sudah menemani saya. terima kasih. Terima kasih juga Saudara Joshua, dan terima kasih Pak Gembala Kurnia yang sudah setia memberikan penjelasan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan sebelum kita berpisah, saya minta kesediaan Saudara Joshua untuk tutup kita di dalam doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kembali lagi pada malam hari ini, kami telah membahas suatu topik yang kontroversial dan telah disalah tafsirkan, sehingga perlu kami luruskan, dan kami sudah luruskan. Sekiranya setiap pemirsa yang menyaksikan dimanapun mereka berada saat ini boleh terberkati dengan penjelasan yang sangat jelas dan alkitabiah ini. Dan tentunya sekiranya jikalau Pak Donitan juga menyaksikan hal ini, kami juga berharap Tuhan kiranya terus Engkau mengetuk hatinya, supaya beliau pun boleh kembali kepadamu dengan pengajaran yang alkitabiah. Amin. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyudahi cara kami pada hari ini. Kiranya Engkau senantiasa terus menyertai kami dimanapun kami berada, dan melakukan aktivitas semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kami berdoa dan berharap bahwa acara ini bisa menambah pengetahuan Anda dan memberkati hidup Anda, sehingga Anda bisa menemukan kebenaran dan Anda menerima kebenaran itu dalam hidup Anda. Baik, kalau Anda merasa diberkati, Anda bisa Dukung acara ini. Dan Subscribe. Dan jika ada komentar, Kalau ada pertanyaan, boleh ketik di komentar. Jangan lupa juga. Nggak usah ragu-ragu, silakan aja komentar di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan atau ada respon, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah ada di sini. Selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.